Bismillah, Assalamualaikum. Sebuah kisah yang dituliskan oleh Mas Kalong @cerita_setan. Tumbal terakhir tanggal 13 Sasi Pitu. Teman-teman juga bisa lihat ke akun Twitternya Mas Kalong. Untuk linknya sudah ada di deskripsi ya. Tinggal disentuh saja, nanti akan menuju ke akun Twitternya Mas Kalong. Beliau menuliskan banyak kisah yang sangat luar biasa di sana. Silahkan bisa dilihat-lihat ya. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, Fakta Sejarah mengajak teman-teman yang menyimak di sini untuk berdoa lebih dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, warisan tumbal terakhir tanggal 13 Sasi Pitu. Sebuah kisah dari Mas Kalong @cerita_setan. Berlatar belakang di tahun 1970-an lalu, selama 30 tahun, pemujaan iblis tumbal nyawa berlangsung. Berawal dari sakit hati karena ulah kakak kandungnya sendiri. Wanita itu tega menghabisi sampai beberapa keturunan dari kakaknya. Bahkan kedua anak dan suaminya sendiri pun ikut dijadikan tumbal dari pemujaan iblis alas angker. Dan akan berakhir setelah 7 tali canang garbo terpenuhi sesuai kesepakatan yang pernah wanita itu buat. Aku ngerti jalur turunanmu seko sopo. Aku yo ngerti dunyo sing tok duweni saiki sumbere saka ngendi. Dadi ra usah mbok critakne dawa-dawa. Aku tetep gak setuju nduk kom tok rabi. Tegas dan bersuara dari seorang laki-laki tua berkopiah jaring kepada seorang pemuda tampan yang berada di hadapannya. Pemuda itu sebentar tertunduk menatapi lantai tanah tak rata, sembari tangannya meremas pegangan kursi kayu. Jiwanya bergolak marah. Hatinya panas mendidih mendengar penolakan dari lelaki tua berwajah datar yang ia impikan bakal menjadi mertuanya. Sang pemuda semakin terbakar emosi kala lelaki tua itu kembali berbicara, sedikit menerangkan masa lalu dari kakek dan leluhurnya. Kepulan asap kemenyan dari rokok gulungan yang dihembuskan perlahan sang lelaki tua tak lagi ia hiraukan, meski menyesakan dada. Ingin rasanya saat itu ia berdiri dan mengumpat terlebih menghantam bibir tebal hitam lelaki di hadapannya. Namun ia tahan, sebab ia sadar jika lelaki yang biasa dipanggil Mbah Soko bukanlah orang biasa. Terbukti dari penolakannya yang begitu berani dengan perkataan kasar tentang keluarganya. Padahal satu kampung, desa atau bahkan tingkat kecamatan tahu siapa dirinya dan juga keluarganya. Aku ngerti sing tok pikir saiki. Aku yo ngerti nek kowe loro ati. Nanging kowe yo kudu ngerti nek aku ora bakal ilo ngeculke anakku dadi tranges runinge keluargamu nang tanggal 13. Terjingkat, ternganga, sosok pemuda biasa dipanggil Jasmoro mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan Mbah Soko. Mata merah dan tangan jeger yang mengawalmu sampai sini sudah mulai marah. Sekarang pulanglah sebelum saya bakar semua. Belum sempat ia berdiri dan menyahut, Mbah Soko terlebih dahulu beranjak masuk ke dalam. Jasmoro hanya termangu menatapi liukan kain batik berwarna hijau yang menjadi penutup sekaligus penyekat pandangan antara ruang tamu dan ruang dalam rumah Mbah Soko. Masih tercium sengak aroma kemenyan menyesak ketika kaki Jasmoro mengayun keluar dari rumah Mbah Soko. Hatinya terasa sakit malam itu. Pikirannya dipenuhi selingan amarah dan kecewa setelah dengan jelas niatnya untuk mendapatkan Kom. Anak bungsu Mbah Soko terpupus karena statusnya sebagai keluarga Murti Rahmi. Jasmoro memang mengakui akan status keluarga terkhusus dari nenek dan kini ibunya.
Ia yang telah mengerti dengan liku dan alur semua kekayaan berasal dari mana, tak menampik semua kebenaran yang dijabarkan Mbah Soko. Namun hal yang membuatnya sangat kecewa dan marah adalah niatnya yang tulus untuk Kom. Bahkan dalam hatinya ia berjanji tak akan melibatkan Kom untuk urusan hitam pekat dalam lingkup keluarganya. Namun itu tak cukup membuat Mbah Soko merelakan Kom untuk dijadikannya ratu dalam rumah mewah dan megah milik keluarga Murti Rahmi. Nggak usah berkecil hati, nak. Akan aku jadikan Awu Canang, orang tua yang namanya Soko itu. Nggak usah khawatir, nak. Anak perempuan itu akan menjadi istrimu di tanggal 13 bulan 7, tanggal 13 Sasi Pitu. Jasmoro terjingkat, kaget saat baru saja masuk ke dalam mobil warna hitamnya. Telinganya mendengar suara lirih menyengit, walaupun ia terbiasa akan hal-hal aneh dan menyeramkan. Namun untuk kali ini ia sedikit gemetar. Apalagi ketika ia melihat dari kaca kecil yang terpasang di atas kepalanya. Bola matanya seketika melebar, mulut Jasmoro terkatup rapat. Keringat mulai merembes menembus ke meja polos yang menempel di tubuhnya. Kala tatapannya dari kaca beradu dengan bola mata putih rata dari satu sosok perempuan tua yang duduk tepat di belakangnya. Iling-iling oleh tanggal 13. Sementara itu di sisi lain, sudah tahu kan, Duk? Dan dengar apa tujuannya Jasmoro kesini tadi? Ucap Mbah Soko pada satu sosok gadis berambut sepunggung yang baru saja menutup pintu. Sampun, Pak. Aku sudah dengar kalau Bapak menolak Mas Jas. Ketus, sahut sang gadis berwajah ayu namun berbalut kerutan kecewa. Tapi ya, denger apa alasannya Bapak nolak lamarannya Jas, Nduk? Ucap Mbah Soko sembari duduk dan meraih korek api di atas meja. Kepulan asap sebentar kemudian bergumpal-gumpal keluar dari bibir Mbah Soko. Aroma menyan dan kelembak pun seketika merebak memenuhi seantero ruangan, tak lebih dari 3 kali 3 meter berdinding papan. Akan tetapi, hal itu seolah tak membuat sang gadis yang tak lain adalah Komala, putri bungsu Mbah Soko, terganggu. Ia kini malah terlihat mendekat dan duduk di samping sang bapak. Sebenarnya, aku ndak harus tahu urusan keluarganya Mas Jas, Pak. Aku juga ndak ingin dengar cerita asal-usul hartanya. Mulai dari kakek neneknya dulu, aku sama Mas Jas saling menyukai, Pak. Sama menerimanya, jadi ndak ada masalah. Ucap Komala pelan dan sedikit memelas. Banyak yang tidak bisa kamu ngerti, Nduk. Bukan masalah hartanya, bukan masalah Jasmoronya, tapi masalahnya kelak akan jadi panjang lagi. Kasihan orang-orang yang tidak mengerti perkara besar yang diawali zaman kakek neneknya Jasmoro dulu menjadi korban. Ini semua masalah nyawa, Nduk. Nyawanya orang banyak. Sahut Mbah Soko mencoba menerangkan. Mas Jas itu sudah janji sama saya, Pak, bahwa tidak akan mau melibatkan saya dalam urusan yang Bapak ucapkan. Saya percaya Mas Jas, Pak, kalau dia tak akan ingkar janji. Jawabku malah mencoba meyakinkan Mbah Soko. Duk, Bapak melakukan ini untuk dirimu, untuk masyarakat banyak, tidak hanya untuk urusannya Bapak. Kali ini suara Mbah Soko sedikit keras dan tegas mendengar jawaban sang anak. Terserah Bapak, sahut Komala yang tak kalah tegas. Setelah terdiam beberapa saat, ia kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan Mbah Soko yang masih terpaku dengan sikap anaknya. Helaan nafas begitu berat terhempas dari dada berbungkus kulit keriput, menandakan bahwa banyak gumpalan beban di dalamnya. Sejenak suasana terasa hening. Tak terdengar lagi suara deru motor berseliweran dari jalan desa yang berjarak 100-an meter dari kediaman sederhananya. Di samping waktu yang memang telah larut, malam itu setelah kedatangan Jasmoro, Mbah Soko merasakan hal lain dari mulai hawa di dalam rumah sampai luar sekelilingnya. Sejenak Mbah Soko terdiam sembari menatap ke arah pintu. Sebelum tubuh tuanya bangkit dan melangkah mendekat, ia terlihat berani. Namun saat akan membuka kancing pintu yang terbuat hanya dari paku melintang,
Ada keraguan tersirat dari wajahnya. Apa Rahmi sudah ikut-ikutan urusan ini? Gumam Mbah Soko sesaat setelah hidungnya membaui sesuatu. Ciloko, kalau memang Rahmi sudah turun tangan urusan ini. Seru lirih Mbah Soko kembali pada dirinya sendiri. Kletek, kriet. Akhirnya pun Mbah Soko dengan keberanian dan rasa penasaran membuka pintu. Tapi tak lama, wajah tua miliknya yang awalnya tegang terlihat memucat kala menatap ke halaman tak seberapa luas depan rumahnya, disambut sebuah tandu berwarna hitam dengan 4 lelaki kekar bertelanjang dada yang memanggulnya. Semilir angin, seharusnya sejuk nan dingin, dirasa panas menyapu seluruh kulit Mbah Soko. Apalagi saat sehelai kain hitam penutup depan tandu terbuka. Siutan angin kencang dibarengi aroma busuk bercampur amis menyengat. Langsung membuat tubuh Mbah Soko goyah mundur, masuk kembali ke dalam. Tak lama, Mbah Soko merasakan tubuhnya kaku. Darahnya seakan terhenti mengalir kala melihat satu sosok wanita renta berbola mata putih rata dengan helaian rambut memanjang, seakan tanpa ujung turun dari tandu. Sosok wanita tua itu melangkah perlahan. Tak terdengar suara langkah kakinya, hanya suara gesekan rambut sumber bau busuk yang menyapu tanah halaman sedikit berpasir. Sosok itu terus mendekat ke arah tempat Mbah Soko berdiri. Bola mata putihnya menatap nyalang penuh makna, seolah menguraikan amarah yang bergemuruh terhadap diri Mbah Soko. Aku wes ngampuni bapakmu dulu, Soko. Malahan sudah aku beri kesempatan buat keturunannya bisa hidup normal. Tapi sekarang kamu terlalu berani nolak cucuku. Pintu Garbo 7 sudah terbuka. Tanggal 13 bulan ke-7 harus ada pengikat. Kamu berani ingin memutusnya? 1 lembar nyawa tuanmu itu gak akan cukup untuk membayar. Nyaring dan lirih suara sosok tua itu membisik di telinga kanan Mbah Soko. Namun lain dirasa oleh gendang telinganya. Dirinya merasakan seperti tertusuk besi panas yang masuk paksa ke dalam, membuat matanya melotot, seakan merasakan sakit luar biasa. Tak cukup sampai di situ, Mbah Soko pun merasakan indera penciumannya tiba-tiba panas dan seperti ada sesuatu yang mengalir keluar. Dirinya pun akhirnya menyadari jika sesuatu itu adalah darah segar dari 2 lubang hidungnya. Ia tahu jika aroma busuk dari helaian rambut sosok tua itu tak kuat ia cium sehingga menyebabkan darahnya menetes. Kamu tetap saya ampuni sekarang, karena aku butuh kamu pada bulan 7 tanggal 13. Ini jadi peringatan untuk kamu, menyadarkan kamu kalau keturunanmu harus jadi penyambung pintu Garbo yang telah saya buat. Berani macam-macam tidak akan selamat. Lagi suara sosok wanita tua itu membisik lirih, tapi terdengar melengking di telinga Mbah Soko, membuat tubuhnya semakin kaku tak berdaya. Hal itu dirasakan Mbah Soko cukup lama, hingga sampai saat sosok tua itu melangkah masuk ke dalam kamar milik Komala. Barulah Mbah Soko mulai mampu menggerakkan tubuhnya. Namun itu semua bukan malah membuat rasa takut dan cemasnya mereda, tapi malah semakin membuncah. Mbah Soko menyadari jika sosok wanita tua itu masuk ke dalam kamar anak bungsunya, maka malapetaka yang dirinya takutkan akan terjadi. Mbah Soko pun segera memaksa tubuh lemahnya bergerak mengikuti arah sosok wanita tua itu. Ia kemudian mendekati pintu kayu kamar Komala. Namun baru saja ia berhasil membuka pintu itu, lagi-lagi kakinya hanya bisa terpaku. Nyi Rahmi, tolong jangan anakku, saya ganti nyawaku, tolong Nyai. Kali ini meski tubuhnya mengalami hal sama seperti semula, namun mulut Mbah Soko mampu berucap. Akan tetapi, sedikit pun tak ada reaksi dari sosok wanita tua yang kini sudah berbaring tepat di samping anak bungsunya. Anehnya,
Mbah Soko jelas masih mencium pekat bau busuk bercampur amis dari sosok Nyi Rahmi. Namun hal itu seperti tak berpengaruh pada diri Komala. Matanya masih terpejam pulas, walau dengan berjari hitam legam milik Nyi Rahmi tengah membelai lembut rambutnya. Mbah Soko terus meratap, memohon diri diiringi tangisan, mengharap iba dari sosok yang ia dengar kengerian dan kebengisannya semasa hidup. Sosok yang ia tahu dari orang tuanya adalah pemuja iblis di salah satu hutan demi sebuah kekayaan. Meski telah meninggal beberapa puluh tahun silam, tapi wujud wanita itu masih ada, sebab ia tak diterima sebagai manusia kembali. Sosok Rahmi akan terus menjelma selagi keturunannya menyambung tetalen dengan makhluk junjungan yang telah berikat. Ia akan hilang dan menjadi abdi abadi sang iblis setelah 7 kali Canang Garbo telah terpenuhi sesuai kesepakatan yang pernah ia buat. Semua hal itu Mbah Soko ketahui dari orang tuanya dulu. Bahkan dari sedikit belajarnya ia dalam hal kebatinan, Mbah Soko tahu semua ritual penyambungan tetalen antara keturunan Rahmi dengan sang iblis. Namun dirinya tak menyangka jika kini calon penyambung tetalen itu adalah anak bungsunya sendiri. Brak! Satu suara benturan lumayan keras diiringi lenguhan menahan rasa sakit datang dari mulut Mbah Soko. Dirinya yang mencoba mendekat ke arah ranjang tempat sosok Nyi Rahmi masih berbaring di samping putrinya. Tiba-tiba saja terhempas ke belakang menghantam dinding papan. Mbah Soko sadar akan kekuatan yang dimilikinya tak sepadan dengan sosok berambut panjang Nyi Rahmi. Namun demi sang anak, ia memberanikan diri untuk melawan. Berkali-kali Mbah Soko bangkit dan mencoba mendekat, tapi kembali ia terhempas sampai akhirnya sebuah lengkingan tawa ngikik dari sosok Nyi Rahmi membuat tubuh renta berbalut kulit keriput Mbah Soko tak mampu lagi untuk sekedar berdiri. Tanda ini sudah jadi wujud anakmu menjadi tempat penyambungku. Tidak bisa dibuang, tak bisa dirubah, karena menyatu dengan nyawanya. Tanggal 13 kamu juga saya tunggu, Soko, kalau ingin anak keturunanmu yang lain selamat. Sentakan suara dari sosok Nyi Rahmi tak mampu lagi Mbah Soko jawab. Hanya sorot mata sayunya mengiring kepergian sosok Nyi Rahmi yang seolah melayang menembus dinding papan rumahnya menuju ke arah depan. 3 kali suara pukulan gamelan gong menjadi akhir kejadian mengerikan bagi Mbah Soko. Perlahan tubuhnya mulai bangkit, memaksa kakinya yang masih terasa berat berayun mendekati Komala. Hatinya pedih, kecemasan, kekhawatiran, dan rasa putus asa memaksa buliran bening mengalir dari 2 bola matanya. Mbah Soko tersengguk saat menatap tubuh anak bungsunya yang terbalut selimut kain batik. Ia merasa usaha dan harapannya sia-sia. Namun, ketika satu memori kenangan masa lalu antara dirinya dan orang tuanya melintas di pikiran, Mbah Soko bangkit. Ia seperti mengingat sesuatu yang kembali membangkitkan secercah harapan untuk keselamatan keluarganya, terkhusus Komala. Penerangan 5 watt dalam kamar ukuran 3x3 membantu pandangan Mbah Soko dalam mencari sesuatu yang saat ini ia butuhkan guna menyelamatkan banyak nyawa, termasuk nyawa anak dan dirinya sendiri. Satu persatu, tempat itu ia periksa dengan tangan sedikit gemetar, hingga sampai pada satu bungkusan dalam lemari kayu terlihat sudah lapuk. Jari Mbah Soko menarik dan mengangkat sebuah bungkusan kecil. Bungkusan dari kain hitam itu kemudian ia bawa ke dalam kamar pribadinya. Sesampainya, perlahan ia membuka satu persatu ikatan pada kain, hingga saat bungkusan itu terbuka, wajah Mbah Soko menegang, urat lehernya menonjol, bibirnya bergetar melihat satu kilatan isi dalam bungkusan itu. Mohon maaf, Pak, terpaksa jengger cakut ini saya gunakan, bukan niat untuk membunuh, tapi untuk menyelesaikan dan menyelamatkan cucu Bapak. Lirih gumam Mbah Soko saat tangannya mengangkat sebuah boneka kecil berjengger. Jengger cakut yang seperti terbuat dari tanah liat berwarna kuning yang mengeras. Tak hanya berupa boneka kecil, Mbah Soko
juga mengambil sebuah keris berukuran sebesar jari kelingking yang terletak tepat di bawah boneka itu. Kemudian kedua benda yang tiba-tiba menebar bau wangi itu dirinya bawa ke arah belakang rumah. Langkah kaki Mbah Soko terhenti ketika sampai di bagian halaman belakang, tepatnya 3 langkah dari pintu papan penutup rumah yang juga berfungsi sebagai dapur. Mbah Soko terdiam sejenak, menunduk seraya menggerakkan bibirnya seperti tengah membaca sesuatu. Hitungan 90 detik kemudian, Mbah Soko duduk bersila beralaskan tanah. Ia tak peduli dengan hawa dingin dari hembusan angin malam yang sesekali kencang menerpa wajah tuanya. Mbah Soko masih tertunduk menatapi 2 benda yang telah ia letakkan di tanah. Dada kurusnya bergemuruh, nafasnya tersengal dan sesekali terputus, seolah menahan satu beban. Hingga sampai pada 3 tarikan nafas, tiba-tiba suasana di sekitar tempat itu berubah. Angin dini hari mulai bergemuruh beriring sesekali kilatan. Taluh-taluh mulai terdengar, menyahuti suara tawa ramai anak-anak kecil yang entah dari mana asalnya. Namun hal itu tak membuat Soko bergeming. Bahkan ia terlihat sumringah kala satu tawa panjang menggema di antara suara tawa anak-anak itu. Tangan Mbah Soko cepat-cepat meraih keris kecil berwarna hitam saat suara tawa itu masih terdengar. Tanpa ragu, ia segera menggoreskan ujung keris pada lengan keriputnya yang berakibat luka kecil dan melelehkan darah merah. Tak membuang waktu, Mbah Soko segera melumuri keris dan boneka berjengger itu dengan darahnya sendiri, sembari mulutnya menyebut sebuah nama dan kalimat mantra yang diulang-ulang. Setelah semua bagian terlumuri darah, Mbah Soko kembali diam menunduk. Sama halnya dengan suara tawa yang mereda, namun tak berapa lama wajah Mbah Soko mendongak, menatap lurus ke depan pada sepasang kaki hitam yang telah ada di hadapannya. Tak jogone kabeh semua yang ada di sekitar sini, karena kamu sudah membangunkan aku dan anak-anakku. Tapi kamu harus tahu kalau aku dan anak-anakku butuh makan. Satu suara cempreng terbata sedikit mengejutkan Mbah Soko. Sesaat ia pun mendongakkan wajahnya ke atas, melihat ke arah sumber suara yang juga sang pemilik kaki kurus hitam berbulu di depannya. Sungguh, meskipun dengan melotot dan menajamkan bola matanya, tapi Mbah Soko tetap tak dapat melihat wajah dari wujud makhluk itu. Yang ia tangkap dari pandangannya hanya beberapa wujud anak kecil bergelantungan pada kedua tangan hitam sosok itu. Anak-anak itu tampak riang sembari tertawa, berlompatan dari tangan kanan ke tangan kiri. Tubuh mereka sama kurus dan panjang. Wajah mereka nyaris tak berindra. Hanya terdapat satu lubang di bagian mulut dan 2 lubang pada indera penglihatan, namun tak berbola, tak bertelinga, dan tak ada sehelai rambut yang menempel, tapi terdapat gumbalan-gumbalan sebesar ibu jari kaki seperti jengger. Mbah Soko tahu siapa-siapa makhluk itu, akan tetapi itu baru sebatas cerita dari orang tuanya. Dan kini demi melindungi keluarganya, ia harus berurusan dengan makhluk yang telah ditidurkan oleh orang tuanya puluhan tahun. "Saya tahu, Eyang Puyut," sahut Mbah Soko pelan yang disambut tawa dari sosok-sosok itu. Mbah Soko cepat-cepat menggali tanah berpasir di hadapannya. Setelah suara tawa dari makhluk itu mereda, pun dengan wujudnya yang sudah menghilang, 2 jengkal lubang tak seberapa lebar yang hanya cukup untuk boneka dan keris bertumbangan akhirnya telah selesai. Mbah Soko lalu mengubur 2 benda itu, dan setelahnya ia kembali ke dalam tanpa menyadari jika ada sepasang mata bening yang menatapi dirinya dari seberang pekarangan batas berpagar anyaman bambu. Pemilik dari sepasang bola mata itu tampak marah. Kilatan dari wajah tegasnya menggurat penuh dendam. Tangannya mengepal kuat, mencerminkan kesiapan dalam kekerasan. "Tua asu, gak bisa diajak baik-baik, malah minta perang halus," umpat sang lelaki yang masih menatap ke arah halaman belakang rumah Mbah Soko dari celah pagar bambu. Setelah puas dengan umpatan dan cacian, lelaki itu kemudian beranjak pergi, meninggalkan pekarangan milik warga
yang berbatasan dengan tanah Basoko. Ia berjalan menembus gelapnya malam khas pedesaan. Sesampainya di depan gerbang masuk desa, lelaki itu kemudian masuk ke dalam sebuah mobil hitam yang telah terdapat seorang sopir di dalamnya. Tak lama mobil itu pun melaju, berputar arah menuju barat desa, melewati jalanan tanah berlubang dengan hamparan sawah-sawah di kanan kiri. Tak sampai 40 menit, mobil itu berbelok dan masuk ke sebuah gapura berukir, bersayap pagar tembok setinggi 2 meter, keliling membentuk persegi. Sampai 200-an meter, mobil itu melaju pelan dan berhenti di sebuah garasi. Tak hanya satu, ada beberapa mobil lain yang terparkir di garasi itu, menandakan jika sang pemilik bukanlah orang sembarangan, mengingat dari deretan mobil dan rumah besar nan megah berpagar tembok rapat keliling. Lelaki yang tak lain adalah Jasmoro. Berjalan cepat masuk ke dalam rumah berpintu kayu jati mengkilat. Setelah turun dari mobil pribadinya, wajahnya masih terlihat merah dengan kilatan api kemarahan pada sorot matanya. Ia terus melangkah menyusur lantai rumah milik orang tuanya yang beralaskan marmer motif batu alam pecah mengkilap. Sunyi, hening, seolah tak berpenghuni rumah besar nan megah itu. Hanya terdengar langkah Jasmoro bersahut detikan jam dinding berbungkus kayu di sudut ruang tamu utama. Sampai akhirnya langkah Jasmoro memelan saat menginjak di sebuah ruangan bercahaya remang. Jasmoro kemudian berhenti sejenak dan terdiam. Ia seperti ragu untuk lebih mendekat ke arah pintu berwarna coklat tua. Namun, mengingat kembali apa yang sudah ia lihat tentang ritual Basoko, Jasmoro akhirnya meneruskan langkahnya. Masuklah nak, ibu sudah menunggu dari tadi. Belum sempat Jasmoro menyentuh handle pintu, satu suara lembut dari dalam memantapkan langkahnya. Ibu, ucap Jasmoro setelah membuka pintu dan berdiri 2 langkah dari sesosok perempuan yang tengah duduk di atas kursi goyang dengan posisi membelakangi. Ibu wes ngerti, ibu sudah tahu, tapi jangan khawatir. Ibu sama eyangmu ndak akan tinggal diam. Sekarang kamu masuklah ke pendopo 5. Istirahatlah semalam ini. Sudah saatnya kamu bertemu eyangmu, karena kamu akan menjadi penerusnya. Pelan dan penuh wibawa, suara dari sosok perempuan dengan masih pada posisi membelakangi Jasmoro. Tanpa menunggu kedua kali, Jasmoro segera menunduk dan pergi meninggalkan kamar itu. Ia kembali berjalan menyusuri ruang demi ruang sampai pada ruang terakhir belakang. Jasmoro pun terus melangkah keluar tanpa memperdulikan apapun. Ia baru berhenti ketika sampai pada sebuah bangunan cukup besar berdinding papan kayu berukir dari mulai tiang-tiang penyangga hingga atap. Meski tak ada penerangan langsung di sekeliling tempat itu, namun dari sorotan cahaya lampu pagar, tampak ruangan itu begitu terawat. Jasmoro segera melangkah menaiki 3 tangga kayu menuju pintu. Tangannya segera mendorong pelan daun pintu sisi kanan sebelum tubuhnya hilang masuk ke dalam ruangan yang bila dilihat secara batin terang benderang dengan kilauan cahaya berpendar perak keemasan, serta terdengar alunan gamelan pengiring tembang-tembang Jawa halus. Sementara itu, nyaring bersautan suara kokok ayam mengawali pagi setelah lantunan azan subuh dari tiap-tiap masjid selesai, menjadi penanda bagi para penduduk desa guna memulai beraktivitas di dapur maupun di dalam rumah. Hal yang sama biasa dilakukan oleh Basoko dan Komala. Mereka yang hanya berdua setelah kakak Komala memilih merantau bersama sang istri, selalu berbagi tugas dalam kegiatan sebelum sang surya terbit. Tapi pagi itu hal berbeda dan tak biasa dirasakan oleh Basoko. Dirinya yang telah terbangun tak mendapati anak gadisnya yang biasa duduk menanak nasi di depan tungku. Basoko segera bergegas menuju kamar sang anak demi memastikan setelah beberapa tempat ia datangi, namun tetap tak mendapati sosok Komala. Semenit kemudian nafas Basoko nampak lega. Raut wajahnya pun terlihat tenang saat melihat tubuh sang anak masih terbaring lengkap dengan selimut kain batik. Basoko akhirnya mengalah, menggantikan tugas yang biasa dilakukan Komala. Dirinya menduga
jika Komala masih marah atas penolakan lamaran Jasmoro sehingga tak mau melakukan tugas rutinnya. Tak ada rasa lelah yang ditambahkan diri dari tubuh tuanya. Semua tugas ia lakukan dengan cekatan, meski malam itu dirinya hanya beristirahat tak lebih dari 2 jam. Bola besar ciptaan Tuhan akhirnya muncul bersamaan dengan selesainya semua pekerjaan rumah yang dikerjakan sendiri Mbah Soko. Sebentar kemudian, ia kembali bergegas membangunkan sang anak. Namun, tak ada reaksi apapun yang ditampakkan Komala. Meski kedua matanya telah terbuka, wajahnya datar, tatapannya nanar, dan tak menggubris panggilan serta ajakan dari Mbah Soko. Mbah Soko yang menyadari ada keanehan dalam diri Komala, memilih untuk meninggalkan kamar sang anak. Ingatannya kembali pada kejadian beberapa jam yang lalu. Saat wujud dari Rahmi mendatangi Komala, dirinya juga mengingat kalimat terakhir yang diucapkan sosok Rahmi. Sebelum wujudnya menghilang, ada kekhawatiran yang muncul dalam benak Mbah Soko. Meski ia telah memagari sekeliling kediaman rumahnya dengan salah satu peninggalan orang tua yang ia tahu mempunyai kekuatan, tetapi mengingat yang tengah ia hadapi adalah perwujudan dari sesosok iblis haus darah dan nyawa, rasa was-was pun tak dapat lepas dari benaknya. Hari itu dilalui Mbah Soko dengan perasaan tak menentu. Di samping sikap Komala yang membisu tanpa bicara sedikit pun, perasaan adanya banyak mata mengawasi di sekeliling rumahnya bila masuk waktu maghrib membuat ketidaknyamanan Mbah Soko. Dirinya tahu jika puluhan pasang mata itu dari sosok-sosok pelindung Rahmi. Walau tak dapat masuk, apalagi menyentuh ke dalam rumahnya, Mbah Soko tetap saja selalu terjaga sepanjang malam. Hari kedua masih dengan keadaan yang sama. Sikap dari Komala dan suasana luar rumah Mbah Soko tetap tak berubah. Memasuki hari ketiga, saat fajar mulai meredup, seperti biasa, Mbah Soko berkutat dengan berbagai macam hewan peliharaannya. Ia yang memang sangat menyukai dalam beternak selalu meluangkan waktu untuk mengurus sendiri. Tapi di sore itu, dirinya yang baru saja mulai memasukkan hewan ternak miliknya ke dalam kandang, tiba-tiba merasakan hal berbeda. Mbah Soko mencoba menepis tak memperdulikannya. Ia tetap merampungkan, memasukkan semua hewan peliharaannya, hingga lantunan tarhim berkumandang dari masjid desa. Namun baru saja Mbah Soko akan beranjak dari kandang sederhana buatannya, satu suara sedikit mengejutkan juga membuatnya sumringah. "Pak, ada yang mencari." "Sopo, Nduk?" jawab Mbah Soko sembari tersenyum saat tahu Komala anaknya yang sudah 2 hari hanya diam akhirnya mau berbicara. "Kang Roci, itu sekarang nunggu di depan, Pak," sahut Komala sembari memutar tubuhnya kembali masuk. Mbah Soko pun segera bergegas mengikuti dari belakang. Kakinya langsung mengayun ke ruang depan dan menemui seorang lelaki 40-an yang tengah berdiri di ambang pintu. "Masuk, Ci," sapa Mbah Soko pada lelaki satu RT dengannya. "Mumpun, Mbah, mriki mawon, sini saja. Berhubung waktunya sudah gelap, ini saya disuruh Pak Rudin. Nanti Mbah Soko diminta tolong untuk ikut acara selamatan pada Isa di rumahnya," ucap lelaki bernama Rosi, menyampaikan maksud kedatangannya. "Oh, iya Ci, insya Allah yo, engkau tak mangkat. Terima kasih Ci sudah menyampaikan." "Ya Mbah, sami-sami. Monggo Mbah." Lelaki bernama Roji pun segera berlalu pergi setelah mendengar jawaban Mbah Soko dan tak lupa berpamitan. Sedang Mbah Soko kembali masuk dan menutup pintu kala pandangannya sudah tak melihat tubuh Roji. Kakinya kembali melangkah ke arah belakang berniat untuk memastikan keadaan seluruh rumahnya. Namun saat akan melewati kamar Komala, langkah Mbah Soko terhenti. Kulit wajahnya yang keriput terlihat semakin mengkerut ketika satu suara merdu berdendang lagu mocopat dari arah dalam kamar anaknya. Rasa heran dan penasaran segera bergelanyut dalam diri Mbah Soko. Ia tahu anaknya tak pernah sebelumnya belajar ataupun menghafal lagu Jawa halus yang jarang orang tahu, apalagi bagi orang-orang seumuran Komala. Suara itu semakin lirih, namun semakin nyaring dan jelas, layaknya seorang sinden, membuat Mbah Soko tak dapat menahan lagi keinginan tahuannya.
Tak ada yang aneh saat mata Mbak Soko mengitari seluruh ruang kamar Komala. Semua tampak seperti biasa. Hanya ketika pandangannya beradu tatap dengan mata Komala, Mbak Soko terperanjat. Jelas bagi Mbak Soko jika bola mata itu bukan milik anaknya. Dirinya tahu betul bila Komala tak pernah menatap tajam, apalagi sinis, meski dalam keadaan marah sekalipun. Duk, kamu ndak apa-apa kan? Tak ada sahutan. Tak ada reaksi apapun dari Komala, membuat Mbak Soko semakin bingung. Duk, kamu tadi nembang apa, Duk? Dari mana kamu belajar tembang tadi itu? Laki Mbak Soko mencoba berbicara dengan Komala sembari mendekat dan duduk di tepi ranjang persis di samping Komala. Tembang opo, Pak? Aku dari tadi beres-beres pakaian gini, ndak nembang apa-apa, Pak. Salah dengar Bapak mungkin. Satu ucapan akhirnya keluar dari mulut Komala, menjawab ucapan bapaknya. Namun mendengar jawaban itu, Mbak Soko semakin termangu. Pikirannya segera melayang jauh, meraba tentang apa yang sebenarnya ia alami. Bener, Nduk, kamu ndak bernyanyi atau nembang? Tanya Mbak Soko, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Wis toh, Pak, sudah, aku beneran ndak nyanyi, apalagi kok nembang, sahut Komala sedikit mulai ketus. Ya wis, ya udah ndak apa-apa kalau benar-benar kamu ndak nyanyi. Ini Bapak mau acara selamatan di tempatnya Pak Rudin. Jangan keluar-keluar dari rumah, sama jangan kamu bukain pintu misalkan ada orang ketuk-ketuk sebelum Bapak pulang. Dijaga bener pesan Bapak ini, Nduk, pesan Mbak Soko sebelum ia berpamitan dan melangkah keluar dari kamar Komala. Komala sendiri tak menjawab. Ia hanya menatap punggung bapaknya saat pergi dengan tatapan datar, tak berekspresi. Mbak Soko akhirnya berangkat untuk menghadiri undangan dari Pak Rudin. Ia berjalan sendiri dengan bermodalkan senter berbaterai 2, sarung motif kotak-kotak dan kemeja putih lusuh, serta kopiah jaring menjadi ciri khasnya dalam menghadiri tiap acara apapun di desa tempatnya tinggal. Jalanan berlubang ia lalui dengan berat hati. Bukan persoalan jalan yang selama hidupnya tak tersentuh kata aspal, tapi perasaannya yang harus meninggalkan Komala sendiri di saat keadaan penuh bahaya. Riuh dan hampir telah dipenuhi warga yang diundang kala Mbah Soko sampai di kediaman Pak Rudin. Ia yang sedikit banyak dihormati sebagai sesepuh desa mendapat tempat tak jauh dari sang pemilik rumah. Obrolan dan candaan sementara dari para warga sebelum acara dimulai mencerminkan keakraban antar sesama tanpa membedakan status, meski mereka mayoritas hidup dalam taraf menengah ke bawah. 15 menit kemudian acara pun akhirnya dimulai. Mereka dengan khusyuk mendengarkan kalimat demi kalimat tentang tujuan Bapak Rudin yang disampaikan oleh seorang ustadz muda. Setelah selesai, acara inti pun dimulai dengan dipimpin seorang kiai sedikit lebih muda dari Mbah Soko. Acara demi acara itu pun berjalan lancar sampai pada acara penutup yang kembali disampaikan ustadz muda setelah puluhan bait doa selesai dibaca dengan khusyuk oleh sang kiai. Satu persatu para warga pun berpamitan dengan menenteng bungkusan kantung plastik yang berisi sodakoh berupa makanan khas sebuah acara. Para warga bersukacita masih dengan candaan di sepanjang perjalanan pulang. Namun tidak untuk Mbah Soko. Ia yang memang dikenal sedikit pendiam memilih untuk menjadi pendengar obrolan dari warga lain yang kebetulan satu arah di jalan pusat desa. Sekitar 10 menit berjalan, kini hanya tinggal Mbah Soko dengan seorang tetangga yang berjarak seratusan meter rumah keduanya. Dan tak lama setelah sang tetangga sampai di rumahnya, Mbah Soko mempercepat ayunan langkah kakinya. Mbah Soko yang sedari berangkat merasakan batinnya tak enak. Dirasanya semakin besar ketidaknyamanan itu. 1-2 ketukan di pintu papan rumahnya, tak ada jawaban. Mbah Soko pun memilih mendorong pintu yang tak terkunci dan melangkah masuk masih sembari memanggil nama Komala. Sunyi suasana rumah Mbah Soko. Meski sebenarnya hal itu terjadi setiap malam, namun malam itu Mbah Soko merasakan kesunyian lain dari malam biasanya.
Basoko segera beranjak menuju kamar Komala. Setelah meletakkan bungkusan makanan yang ia bawa dari rumah Pak Rudin di atas meja papan lapuk, biasa untuk tempatnya bersantap sambil meneguk segelas teh tubruk. Suara gemerasak pertama terdengar di telinga Basoko dari arah kamar Komala. Saat ia mulai mendekat, sebentar Basoko terdiam, mengernyitkan kening, memastikan dan meraba tentang suara itu. 5 tarikan nafas kemudian, Basoko memutuskan masuk. Tak ada apapun, tak ada siapapun di dalam kamar Komala. Akan tetapi, satu hal yang membuatnya terperanjat disertai dada bergemuruh. Duk, Kom, panggil Basoko sembari berjalan keluar. 1-2 panggilan Basoko tak ada sahutan. Ia masih terus memanggil dan mencari sampai ke arah belakang. Dan tepat ketika dirinya akan melewati pintu, Basoko berpapasan dengan Komala yang hendak masuk. "Dari mana kamu, Duk?" "Mandi, Pak." "Adus." Jawab jujur. "Ada apa ini tadi, Duk?" Seolah tahu akan sesuatu yang terjadi, Basoko mulai mendesak Komala dengan tegas. Komala sedikit terperanjat mendengar pertanyaan bapaknya yang sedikit keras. Wajahnya mulai menegang, namun ia mencoba tetap tenang. Komala tak menjawab lagi pertanyaan bapaknya. Ia memilih berjalan masuk ke dalam kamar ingin mengganti pakaian. Belum sempat ia melepas kain sarung dan handuk yang menempel di tubuhnya, Basoko sudah kembali berada di ambang pintu kamarnya dengan wajah mulai memerah. "Jawab, Duk. Ada apa ini tadi?" Lagi, Basoko mengulang pertanyaan yang sama, berharap akan ada jawaban dari Komala. Namun sekali lagi Komala hanya diam. Ia duduk membelakangi sang bapak dan hanya tertunduk. "Kamu sudah berani melanggar aturan beradab, Duk. Siapa? Dengan siapa kamu melakukannya? Jawab, Duk." Kali ini suara Basoko menggelegar. Dirinya benar-benar yakin dengan sikap diamnya Komala bahwa dugaannya diiyakan. Basoko cepat melangkah mendekat ke arah jendela tanpa teralis kamar anaknya yang masih terbuka. Sebentar ia melongokkan kepalanya keluar dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sepi, hening, hanya hembusan angin malam yang Basoko dapatkan. Setelah tak menemukan apa-apa, Basoko menutup rapat jendela dan menguncinya. Wajahnya yang sudah memerah mendekati Komala yang masih tertunduk menyandar. Tangan Basoko seketika mencengkeram lengan Komala sembari menanyakan hal yang sama. Awal sikap Komala masih sama, diam dan menunduk. Sampai akhirnya dengan iringan sesenggukan, Komala mengakui dan menyebut sebuah nama. "Iya, Pak. Aku wes nglakoni. Aku sudah melakukannya. Aku melakukan karena suka dengan Mas Jas." Luruh tubuh tua Basoko mendengar jawaban Komala. Ia tersandar di dinding papan, menatap nanar ke depan tanpa ada ekspresi. "Itu artinya kamu sudah membongkar apa yang sudah Bapak tanam di belakang rumah?" tanya Basoko setelah beberapa saat terdiam, menahan letupan amarah. Komala hanya mengangguk tanpa berani menatap wajah bapaknya. Sedangkan Basoko seketika bangkit melihat anggukan kepala Komala. Wajah Basoko langsung memucat. Keringat dingin mengucur kala sampai di halaman belakang rumah. Mendapati 2 benda peninggalan orang tuanya yang ia andalkan untuk menjaga rumah dan keselamatan keluarganya telah lenyap. Hanya menyisakan lubang kecil sedalam 2 jengkal. Sesaat Basoko diam menatapi lubang sebelum membalikan badan menghampiri Komala yang masih terduduk di kamar. "Siapa yang memberitahumu untuk mengambil barang peninggalan eyangmu?" tanya Basoko. "Mas Jas, Pak. Supaya Bapak merestui saya dan Mas Jas," jawab Komala sedikit berani mendongakkan kepalanya. "Keliru awakmu, Dondo. Kamu sudah ditipu. Apa kamu tahu akibat dari perbuatan yang tak menuruti ucapan orang tua? Sekarang Bapak perlihatkan. Ayo ikut, lihat dengan mata kamu sendiri." Tanpa menunggu jawaban dari Komala, Basoko langsung menarik tangan anaknya, membawanya menuju belakang rumah di mana pintunya masih terbuka. Sedetik, 2 detik, tak ada apa-apa. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Komala memekik ketakutan. Tubuhnya menggigil dingin.
Wajahnya memucat serta bibirnya bergetar. "Iki nggo akibate, ini yang Bapak takutkan. Ini yang akan jadi hiasan hidupmu setiap hari. Kuat ndak kuat, sanggup ndak sanggup, kamu harus siap hadapi." Apa maksudnya, Pak? Apa? Tanya Komala dengan suara bergetar, menyiratkan ketakutan yang sangat. "Demit-demit iku kabeh bakal mengikuti kamu, jaga kamu dimanapun kamu berada, karena kamu sudah dianggap tuanya. Sedari kamu membongkar Jengger Wilak dan melakukan hubungan batin dengan Jasmoro." Serak parau. Penuh keputusasaan, suara Mbah Soko menjelaskan kepada Komala. Sementara Komala masih menggigil ketakutan. Dirinya yang berdiri di belakang bapaknya tak berani mengangkat muka, hanya sesekali melirik ke arah puluhan sosok wanita bergaun putih, berkebaya dengan rambut menjuntai sampai mata kaki, berwajah putih, berhias alis hitam pekat, selaras dengan bibir yang sama hitamnya. Tak hanya itu, sosok-sosok itu melayang bergantian berkeliling dan memutari sekitaran tempat itu sambil terus menatap ke arah mereka dengan bola mata putih rata dan celong masuk ke dalam. Bersambung. Demikianlah bagian 1 warisan tumbal terakhir tanggal 13 Sasi Pitung. Insyaallah sampai part 7 ya. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Berarti 6 bagian lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Kalong @cerita_setan dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.